diterima dan kemudian pada abad ke-6 lalu sumber masalahnya sumber masalahnya adalah perbedaan antara konsep mengenai keselamatan ya. Dan mengapa Protestan mempunyai paham yang berbeda dengan Katolik mengenai keselamatan itu adalah ketika mereka memaksakan sholastik ya. Dari mana datangnya itu disebut. Apa perbedaan mendasar dari konsep keselamatan Protestan dan konsep keselamatan Katolik? Di dalam konsep keselamatan artinya seseorang bersatu dengan dimurnikan dan kembali kepada ya. Maka kalau kembali kepada Bapa, nggak boleh orang yang masih noda dosa kan. Kita tidak bisa bersatu dengan yang sempurna kalau kita tidak sempurna ya. Karena adanya dosa itu yang melengkapkan itu membuat kita tidak bisa bersatu dengan dosa. Maka harus ada proses untuk sampai pada tingkat tersebut. Nah, kalau Protestan tidak bicara mengenai keselamatan, tapi berbicara mengenai pembenaran, justification. Justification itu artinya apa? Kalau orang contohnya pengadilan, seorang misalnya melakukan suatu tindakan kejahatan, tapi kalau hakim memutuskan dia bebas kan? Tapi apakah kejahatannya hilang? Enggak, ya kan? Kejahatannya sudah hilang, bukan? Hanya hakimnya entah alasan apa, alasan misalnya hakimnya adalah omnya gitu ya. Lalu ya bisa diputuskan bahwa dia tidak bersalah. Jadi antara berbuat tindak kriminal dan dinyatakan salah atau tidak itu dua hal yang berbeda. Jadi harus dipahami konsep bahasa pengadilan. Jadi pertama memakai konsep ini. Alasannya adalah dosa asal itu menghancurkan manusia secara hakiki sehingga tidak bisa dibolehkan lagi. Maka Yesus bertindak sebagai pembela di hadapan Allah dan menutupi kesalahan di mata maka dia dinyatakan tidak ini bahasa teknis pengadilan, tapi punya konsekuensi tadi. Makanya kalau orang ya sudah surga atau neraka gitu. Dan surga artinya apa? Sejauh kamu mengaku Yesus adalah juru selamat kamu susah. Jasa Yesus yang disalibkan wafat dan mati itulah yang menutupi dosa seseorang. Akhirnya di hadapan Bapa
dia dinyatakan. Tapi kamu duduk di sini, biasakan nggak? Nggak perlu merasa teriak-teriak. Sini Pak. Masa saya di tengah sendiri. Oke. Nah, di dalam Katolik kita mengatakan apa? Keselamatan. Itu istilah yang beda sama sekali. Ini bukan, tidak ada konteks pengadilan. Ya, konteksnya adalah pemurnian. Jadi seseorang yang sudah menerima Yesus dan sudah dibaptis, karena Injil selalu mengatakan pergilah, baptislah supaya orang selamat. Kalau di dalam Protestan, terutama gereja-gereja tertentu, mereka hanya mengatakan yang penting kamu percaya, titik. Baptis itu nggak penting, ya. Itu kan yang ditekankan. Kamu percaya. Padahal dalam Injil sendiri sangat jelas disebutkan baptis. Ya, baptis menjadi syarat dari mengambil bagian di dalam rahmat keselamatan. Dan apa yang diajarkan gereja ini sudah mulai berkembang dari tahun 300-an, yang bahkan dirujuk dari kitab suci Perjanjian Baru. Maka ini menjadi kemudian kontroversi kan. Konsekuensi yang lain adalah apa? Kalau dalam Protestan artinya seseorang yang meninggal ya tutup buku. Lalu ketahuan balansnya kan. Laba ruginya kan ketahuan ya kan. Setelah di jurnal lalu ketahuan ya. Laba rugi. Nah, karena itu tadi hitung-hitungannya secara pengadilan tadi. Di dalam iman Katolik sebetulnya gambarannya begini. Pembaptisan apa? Artinya, pembaptisan adalah kita mengambil bagian di dalam karya keselamatan Kristus. Ibaratnya kita punya tiket untuk ke surga. Tapi selama hidup ini kan masih hidup kan nggak dipakai ya tiketnya. Betul nggak? Ya. Sama seperti ya, saya punya tiket konser tapi ya saya belum mau nonton konsernya kok. Ya, tiket itu tetap valid selama saya tetap memenuhi aturan main dari tiket tersebut. Tapi tiket ini bisa hilang ya kan? Ya kan? Ketika saya tidak lagi memenuhi term and condition dari tiket tersebut, maka Santo Yakobus mengkaitkan antara iman dan perbuatan, dan mengatakan iman tanpa perbuatan itu, jadi nggak ada gunanya orang percaya kalau hidupnya tidak mencerminkan apa yang dia percaya. Dan tindakan itu tindakan yang berupa kewajiban-kewajiban moral kita, berbuat baik, hidup secara baik, gitu kan? Nah, saya mau dalam segini saya mau menyinggung Islam, karena kan selalu dikatakan
kalau orang meninggal lalu ucapannya apa? Semoga Allah berkenan menerima almarhum atau almarhumah sesuai dengan amal bakti. Di sini prinsipnya prinsip apa? Transaction. Prinsip trading, Transaction. jual beli. Maka konsekuensi dari prinsip itu adalah yaitu tadi, saya bisa melakukan tindakan yang disebut sebagai dosa, gitu ya. Tapi saya juga bisa melakukan tindakan yang berpahala. Hitung-hitungannya memang lebih sederhana. Nah, maka ada istilah-istilah amalan yang pahalanya sekian kali dari sesuatu, gitu ya. Yang bagi kita sebagai orang Katolik aneh aja, gitu ya. Itu aneh karena maka sampai misalnya Islam di Jawa gitu kan, sejak awal tuh ada muncul yang mengatakan bahwa nggak usah ke Mekah, ke Masjid Demak aja. Kalau itu dilakukan 9 tahun berturut-turut, itu nilainya sama dengan ya naik haji ke. Karena semuanya dihitung secara matematik, ingat. Kalau doa ini, maka di medsos itu sering sekali kan ada pertanyaan, amalannya apa? Amalan yang dimaksud apa sebenarnya? Coba dijelaskan. Yang istilah amalan itu maksudnya apa? Amalan itu perbuatan. Itu ya secara umum. Iya. Tetapi secara khusus kan nggak perbuatan, Iya. tapi rumus-rumus doa kan? Oh iya. Hitung-hitungannya soalnya beda-beda. Iya kan? Jadi amal dalam arti umum ya perbuatan baik. Ya. Tapi amalan artinya tidak berperbuatan baik. Nah, ya kadang-kadang umat Katolik juga ikut-ikutan loh. Bisa lihat contohnya yang mirip-mirip cara berpikir semacam itu. Saya tanya yang sudah Katolik, ya, katanya nggak tanya itu. Nah, ada konsep yang sama, cara berpikir yang sama dengan amalan itu. Ketika saya melakukan doa ini sekian kali, maka pahalanya ini. Biasanya ada yang berpikir biasa doa devosi yang novena. Oh iya. Dipikir itu saya doa sekian harapkan suatu hasil doa itu secara dari Allah mungkin pokoknya keseharian dia ada target gitu ya. Ada target apabila doa-doa ini dilakukan gitu ya. Ada orang yang pernah datang ke saya novena ini, saya mau setiap Jumat pertama 9 kali berturut-turut. Kalau lowong bagaimana? Ya kalau lowong saya mengatakan itu bukan novena. Karena apa? Kenapa bukan novena? Karena novena itu ada 9. Nah, karena namanya juga noven, itu 9 artinya. novena didoakan 9. Nah, iya.
Jadi kalau mau buat novena ya harus 9 kali. Tapi kalau enggak ternyata bolong, doanya tetap doa kan? Iya. Tapi orang merasa begitu berdosa gitu ya. Karena ternyata bolong gitu ya. Saya sering mengomentari sambil ya sedikit menggoda lah. Ya diulangi lagi aja. Lain lagi dari Loh ya, ya kadang-kadang komentar saya dilihat serius juga gitu. Ya mengulang juga gitu. lebih ke belakang dari kita sudah berpengalaman ya pagi-pagi saya Saya itu sebetulnya sama dengan dalam Islam sebagai niat ya. Tuh. Tapi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk nodong Tuhan ya. Nah, jadi amalan itu akhirnya apa? Menuju kepada apa? Mantra. Membaca ayat tertentu itu mantra. Ya. Apakah ayat itu sungguh-sungguh berpengaruh? Nobody knows. Tapi itu memberi kenyamanan pada yang mengucapkan. Pada tingkat mantra ini lebih psikologis. Dan bentuk-bentuk mantra ini ada di setiap agama. Ya, kamu latar belakangnya apa? Buddhis. Ya, itu lebih itu ya. Sutra ini, sutra itu kan ya. Apakah itu jelek? Bukan soal jelek atau nggak jelek ya. Tapi bahwa kita tahu tempatnya itu di mana. Maka kita kembali kepada konsekuensi dari apa yang pendapat dari Protestan itu. Ketika orang meninggal, ya sudah, dia menghadap pengadilan Tuhan di hadapan Allah. Yesus menutupi dosanya karena dia percaya Yesus adalah juru selamatnya, masuk surga. Ya, artinya di surga kalau dia bajingan ya tetap bajingan. Karena tidak ada perubahan kan. Karena hanya ditutupi doang. Ya. Dalam ajaran Katolik ada proses supaya orang akhirnya bisa dimurnikan dan bersatu dengan